datang di kelas Psikologi Pendidikan. Sebelum itu, kita perkenalan dulu. Ada Desiva, ada Fitri, Ada Zamzam, ada Pelia, dan ada Sophia. di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Pengertian motivasi. Motivasi menurut bahasa Latin yaitu motivatum, yang berarti alasan yang menyebabkan sesuatu bergerak. Menurut Woolfolk 2007, motivasi adalah suatu keadaan internal yang dapat membangkitkan semangat, mengarahkan, dan memelihara suatu perilaku. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, intrinsik, dari dalam diri. Motivasi yang muncul karena individu itu sendiri senang dalam melakukannya. Yang kedua, ekstrinsik, dari luar diri. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku individu yang bersumber dari luar dirinya. Selanjutnya itu ada motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keinginan, perhatian, kemauan peserta didik dalam belajar. Menurut Rutkowski, dalam bukunya menyebutkan bahwa motivasi belajar adalah arah dan ketahanan perilaku peserta didik dalam kegiatan belajar. Tujuan belajar inilah yang menjadi inti dari motivasi belajar peserta didik. Tujuan belajarnya itu apa sih? Nah, tujuan belajar itu mengarahkan perilaku peserta didik. Nah, adapun motivasi belajar sedikit banyaknya dipengaruhi oleh rekaya pedagogis guru di sekolah. Apa tuh pedagogis guru di sekolah? Nah, yang artinya pedagogi adalah ilmu atau seni menjadi guru. Nah, pedagogi ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang dimiliki oleh guru, seperti itu. Komponen-komponen motivasi belajar dan kepentingannya. Yang pertama yaitu attention, atau perhatian peserta didik terhadap pelajaran di sekolah dengan dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua ada referensi, atau hubungan materi pelajaran dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga ada confidence atau percaya diri, yaitu perasaan mampu dalam diri siswa yang merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada satisfaction atau kepuasan, yaitu usaha belajar peserta didik akan mempengaruhi konsekuensi yang diterimanya. Konsekuensi yang sesuai dengan harapan akan memberi kepuasan. Selanjutnya ada unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada guru. Guru itu berperan penting dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran atau pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Terus yang kedua ada orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga harus bisa membimbing, membantu, dan mengarahkan anak dalam mengatasi kesulitan yang kemungkinan akan dihadapi dalam masa belajar. Yang ketiga, ada masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan berpengaruh terhadap motivasi belajar pada anak masa sekolah. Lingkungan yang sangat berpengaruh itu terhadap motivasi adalah teman sepermainannya. Terus yang terakhir, ada cita-cita dan kondisi peserta didik. Aspirasi peserta didik untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar dan akan mengarahkan perilaku belajar. Di dalam proses pembelajaran reinforcement akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan yang kelak dapat berkembang menjadi cita-cita. Kondisi peserta didik yang meliputi rohani dan jasmani juga akan berpengaruh dalam motivasi belajar mereka. Siswa yang sakit, enggan belajar, siswa yang marah akan sulit memutuskan perhatian pada pelajaran. Selanjutnya ada penerapan teori motivasi siswa. Yang pertama, pendekatan behavioral. Motivasi peserta didik dengan pendekatan ini dimulai dari analisis yang seksama atas insentif dan reward yang diberikan di kelas. Yang kedua, ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada motivasi intrinsik, memfokuskan diri pada motivasi internal untuk meraih sesuatu, atribusi, dan keyakinan murid bahwa mereka dapat mengontrol lingkungan mereka secara efektif dan dapat menentukan tujuan mereka. Hal yang harus dilakukan guru adalah menciptakan atmosfer kelas di mana murid termotivasi secara intrinsik dalam belajar.
Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi tanggung jawab secara personal terhadap pilihannya untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Dalam hal ini, guru harus dapat membuat peserta didik flow. Yang ketiga, ada teori atribusi. Apa itu atribusi? Atribusi adalah sebab-sebab yang dianggap menimbulkan hasil. Nah, teori ini menekankan pada usaha individu untuk memahami perilaku dan individu termotivasi untuk menemukan sebab-sebab yang mendasarinya. Yang terakhir, ada pendekatan humanistis. Pendekatan ini bersumber dari kebutuhan yang ada di dalam diri individu, yaitu kebutuhan dasar seperti fisiologis, rasa aman dan kasih sayang. Lalu ada kebutuhan untuk menjadi, seperti kebutuhan kognitif atau belajar, estetika, aktualisasi diri, dan transenden. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa kembali di lain waktu.